Pertapaan Prabu Brawijaya ini menurut tradisi masyarakat yang menamakan sejak penemuannya, ini kita mendapati sebuah arca kata. Arca kata yang sebenarnya berkembang pada masa prasejarah. Karena hiasan-hiasan di negara atau muko itu berhiasan kata. Sebagaimana kemudian ada ritual untuk meminta hujan, agar ritual untuk turun hujan. Prabu Brawijaya yang sangat luar biasa sekali ini memang menyiratkan pada masa Majapahit sebuah struktur bangunan pemujaan, persajian, mandala kadewa guruan, serta pertapaan. Selain kemudian pertapaan ini sebagai tempat meditasi untuk kemudian mengheningkan, mensunyakan suasana, untuk melepaskan segala ikatan duniawi, kemudian fokus kepada Yang Maha Kuasa guna persiapan menjemput moksa. Tempat-tempat seperti ini merupakan tempat pertemuan antara para murid, cantrik, manguyu, janggan dengan seorang maharsi dalam mentransfer ilmunya, baik itu secara individual, murid dan guru, maupun secara klasikal, maupun pengembaraan dari kota Trowulan, ibu kota Majapahit yang sangat luar biasa besar. Kemudian para bangsawan muda ini melakukan pengembaraan atau perjalanan suci tirta yatra ke gunung-gunung menemui para mahaguru atau maharsi tersebut. Petilasan yang selanjutnya yaitu petilasan Eyang Wiku Sriwulan. Nah, ini juga merupakan jejak pertapaan, cuman struktur bangunan percandiannya kita sudah tidak mendapati lagi. Situs selanjutnya kita mendapati sebuah makam atau petilasan yang bernama Eyang Mangku Manggale. Jadi ini merupakan satu kompleks area-area situs-situs yang ada di Putuk Kuyang yang sangat keramat sekali. Sangat aneh. Pertapaan selanjutnya atau situs selanjutnya yang ada di kompleks Putuk Kuyang ini, kita mendapati sebuah situs atau makam Eyang Joko Lelono dan Eyang Joko Umbaran. Mari kita telusuri. Situs Eyang Joko Lelono dan Joko Umbaran ini juga merupakan jejak asrama Karsian, di mana asrama inilah yang kemudian bermetamorfosa menjadi pesantren saat ini. Santri yang merupakan murid dari pesantren ini diambil dari kosakata kuno, dari kata tantri, orang yang sangat berilmu tinggi, kemudian menjadi sastri, murid agama Buddha, kemudian menjadi cantri atau orang yang mencari ilmu di asrama-asrama kadewa guruan. Sangat aneh. Selain kemudian jejak Karsian atau asrama Karsian, kita juga mendapati jejak altar pemujaan. Mari kita telusuri bersama-sama. Di dekat situs atau petilasan atau makam Eyang Joko Lelono dan Joko Umbaran ini, kita mendapati sebuah altar tunggal berhiaskan kepala seekor gajah. Altar tunggal ini mengarah kepada puncak Gunung Welirang,
sehingga puncak Gunung Welirang juga merupakan puncak gunung suci yang dianggap sebagai bersemayamnya para dewa dan para arwah leluhur. Dari sinilah kemudian kita juga mendapati selain Gunung Penanggungan yang dibagi menjadi 3 area suci Triloka, ternyata lereng utara Gunung Welirang ini juga dibagi area suci Triloka, yaitu bagian kaki di sekitar pemandian air panas sebagai Burloka, kemudian area Putuk Puyang ini sebagai Buarloka atau area tengah, sedangkan nanti di situs Gua Cina setelah Pusung Malang kita akan mendapati sebuah tangga yang tanpa ujung sebagai klimaks dari puncak kemuksaan. Sangat aneh. Sini juga ada seakan Padmasana atau juga bisa berupa meja persajian. Mendapati sebuah lumpang batu yang sangat amazing sekali di dekat Eyang Joko Lelono dan Joko Umbaran. Lumpang batu ini mungkin sebagai kemudian ritual penetapan tanah sima perdikan atau juga menumbuk biji-bijian atau rempah-rempah atau jamu. Menandakan sebuah tahapan suci, Burloka, Buarloka, dan Suarloka. Sedangkan adanya sebuah fragmen altar di ujung atas yang saat ini menjadi makam. Relief-reliefnya sangat indah dan menyimpan makna yang sangat dalam, antara lain kemudian relief yang dikenal dengan relief Dewa Siwa, atau juga kita mendapati di sini adalah simbol Kalamarga atau simbol jalan para arwah naik ke kayangan. Dalamnya juga menandakan sebuah nawaruci atau pencarian ilmu tertinggi atau hakikat dari kebenaran tertinggi yang dilakukan oleh Bima atas saran Guru Drona agar mencari air amerta. Kemudian Bima masuk ke dalam samudra dan mendapati nawaruci. Disitulah kemudian Bima mendapatkan wejangan tentang ilmu kebenaran tertinggi atau makna kebenaran tertinggi. Sedangkan relief yang lain adalah kepala katak. Ini juga masyarakat atau beberapa juru kunci di sini memberikan makna sebagai katak bengkung. Artinya menandakan di sini selain sebagai asrama pertapaan para maharesi, juga merupakan mandala kadewa guruan, tempat mengolah kanuragan atau kesaktian. Nah, itulah menandakan bahwasanya tempat-tempat seperti ini para maharesi, para mahaguru juga melakukan pertapaan yang sangat keras atau melakukan olah kanuragan serta kemudian laku prihatin untuk menyiapkan para bangsawan muda agar kemudian menjadi harapan tentang datangnya Ratu Adil, serta kemudian para maharesi tua ini kemudian mencapai kesempurnaan untuk menuju kemuksaan atau muksa, menuju keindahan nirwana. Sangat aneh.